Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan, di Kamboja, Hong Kong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan sepanjang hari ini bagi kami, dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu saat ini ya Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama dalam Mazmur 139 ayat yang ke-1 dan 2. Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Puji Tuhan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, dijelaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Maha tahu adalah salah satu dari sifat dasar Allah. Tidak ada ciptaan yang maha tahu selain Sang Pencipta sendiri, saudara. Ada sifat-sifat Allah yang Dia berikan kepada manusia, namun ada pula sifat Allah yang tidak terdapat pada manusia. Kita tidak bisa menjadi seperti Allah dalam karakter dasar Allah seperti Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu, dan sebagainya. Oleh sebab Allah Maha Tahu, maka Ia memperhatikan segala sesuatu. Karenanya bila Allah melakukan sesuatu dalam hidup kita, kita harus menaruh perhatian. Jikalau tidak, kita akan mendapat kerugian. Mazmur 1 ayat yang ke-6 katakan bahwa Allah mengenal jalan orang benar. Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah tertukar. Allah mengetahui jalan orang benar. Kita patut bersuka cita, sebab itu berarti Ia memperhatikan setiap kita yang percaya kepadanya. Ia menuntun kita di jalan yang benar. Di dalam Nahum 1 ayat yang ke-7 katakan Allah mengenal orang yang berlindung kepadanya. Ada perlakuan yang berbeda dari Allah kepada orang yang percaya dan yang tidak percaya, saudara. Orang yang percaya dilindungi Tuhan. Tuhan juga mengenal siapa kepunyaannya. Manusia seringkali tertipu dalam mengidentifikasi orang percaya atau bukan. Tetapi Tuhan mengenal dengan baik orang-orang yang percaya kepadanya. Saat Allah membinasakan Sodom dan Gomora, hanya 4 orang yang terlihat benar di mata Tuhan, yaitu keluarga Lot. Allah mengenal mereka, Ia tahu di mana Lot tinggal, saudara, sebelum Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Ia membawa Lot dan keluarganya keluar. Dalam pengajaran tentang doa, Tuhan Yesus menasihatkan agar tidak berdoa bertele-tele. Ajaran Tuhan ini mematahkan ajaran ahli Taurat yang mengatakan bahwa hanya doa yang demikian yang didengar Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, sebab itu kita harus berdoa dengan iman, maka kita akan memperolehnya. Dia bukan hanya Allah yang mau tahu, tetapi Dia juga Allah yang baik, yang mau menjawab setiap doa kita. Allah yang mau menolong dan memberkati hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus terus percaya, berharap, dan bersandar kepada Tuhan. Karena Ia mengenal orang-orang yang dekat kepadanya, saudaraku. Saudaraku, pernahkah kita berpikir bahwa tidak ada siapapun yang mengetahui pergumulan kita? Daud menyadari bahwa hal itu tidak mungkin, sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Allah tahu ketika Daud duduk atau berdiri, berjalan atau berbaring. Bahkan perkataan-perkataannya yang belum terucap pun Tuhan tahu. Tidak ada tempat bagi manusia untuk lari dari Allah. Bagaimana mungkin manusia bersembunyi dari Allah, sementara Dialah yang merenda kehidupan manusia sejak dari kandungan?
Pengalaman hidup bersama dengan Allah memberi Daud pemahaman bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Pengetahuan akan kuasa Allah tidak terselami dan terjangkau oleh manusia. Pemahaman ini bukan hanya didapat dari kegiatan religius, melainkan hubungan intim Daud akan kehadiran Allah yang ia alami secara langsung. Daud bersyukur karena kejadiannya dahsyat dan ajaib. Dalam ketidakberdayaannya untuk menyelami pikiran Allah, Allah pun tetap hadir bersama dengannya. Kelekatan hubungan ini membuat Daud setia berada di pihak Allah. Ia turut membenci semua pihak yang membenci Allah. Kendati demikian, Daud tidak ingin gegabah dalam hidupnya. Ia berdoa agar Allah menyelidiki dan mengenali pikirannya, melihat apakah jalannya serong dari jalannya. Ia pun memohon agar Allah menuntunnya ke jalan yang kekal. Saudaraku, pemahaman akan kemahatauan Allah seharusnya membuat kita tidak khawatir dan cemas akan hidup ini. Ia yang membentuk hidup kita sejak dari kandungan, tahu apa yang terbaik bagi kita. Ia tahu ketika kita memikirkan suatu masalah, dan ia tetap menuntun kita dengan sabar. Dia tahu persis apa yang kita rasakan hari demi hari. Kemahatauan Allah sepatutnya menimbulkan kegentaran dalam diri kita, agar hati-hati melangkah dalam hidup. Kita memohon kepada Allah agar ia senantiasa membawa kita kepada jalannya yang mengarah kepada hidup kekal, dan menegur ketika kita mulai berbelok dari jalan-jalannya. Sebagai penghormatan kita kepada Allah yang Maha Tahu, kita akan tetap bersyukur dan menjaga hidup kita di jalan Tuhan. Saudaraku, kita sudah mengerti bahwa Allah Maha Tahu akan segala sesuatu. Untuk itu jangan kita takut dan khawatir menghadapi apapun. Sebab Allah tahu segala pergumulan kita. Dia mengerti perasaan kita, karena Tuhan Sang Pencipta kita. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan, sebab Dia yang mengetahui persis hidup kita dan menyediakan pertolongan bagi kita yang setia. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, sebab Engkau mencipta segala sesuatu. Engkau mengetahui isi hati kami, perasaan kami, pergumulan kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak takut dan khawatir akan segala sesuatu, sebab Tuhan yang mengetahui dan menyediakan pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia, dan dimanapun berada. Tuhan, sembuhkan bagi saudara kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, yang hidup dalam persoalan. Mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati hidup mereka. Berdoa bagi mereka dalam rumah tangga, dalam bisnis, di dalam keluarga, di dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan, pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Pulihkan negeri kami Indonesia ya Tuhan. Berdoa untuk program vaksinasi nasional, Tuhan berikan kelancaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita sudah berdoa. Saya percaya Tuhan memberkati kita saat ini. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa. Bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.